Allahu muga-muga sapa Allah. Khatamallahu muga-muga sapa Allah lahu maring Mbah Nawawi bi khotimatin amiqatin kelawan pugasan kang bagus. Amiqah itu lamun nggone ae maknane ngerangkul. Ini nani anak kiai Suni kan ngarane amiqah ya. Sing nikah amiqah. Lamun nggone ae maknane ngerangkul. Iku nggone hamzah amiqah. Ya, tapi ahli makhraj paham. Hada utawi iki kang ana ing dalam hati ku syarhun syarah penjelasan ala risalah ing atas risalah al jami'ah kang ngumpulaken baina usuluddin ing dalam antara pira-pira dasar agama wal fikih lan fikih wa tasawuf lan tasawuf li Said kang kedue Said Ahmad ka Said kang kedue wong kang dadi Gusti Ahmad bin Zain al-Habsyi. Jadi kitab ini kata Mbah Nawawi adalah merupakan penjelasan terhadap sebuah risalah. Risalah itu jasa second artikel, tulisan yang dalam tulisan ini kumpul tentang 3 dimensi antara usuluddin, tauhid, wal fikih dan fikih, wa tasawufi. Dan risalah itu milik Said Ahmad bin Zain al-Habsyi. Kitab ini Bahjatul Wasail ini adalah merupakan penjelasan atau komentar panjang yang mengomentari tentang sebuah risalah, yang risalah itu muatannya adalah kitab akidah, penjelasan akidah, penjelasan fikih, penjelasan tasawuf. Risalah hasil karya Sayyid Ahmad bin Zain al-Habsyi. Sa'alani ngejaluk ingsun fihi dalam sihada satu baktul ahibba, telah meminta kepada saya dalam kaitan syarah ini sebagian daripada ahibah, orang-orang yang mencintai, bahasa saya ini simpatisan ya, orang-orang yang ya pengagum Mbah Nawawi. Fajabtuhu mangke nyembadani sapa ingsun lidane kamar mangkono salani, saya memenuhi permohonan sebagian simpatisan taliban dengan berharap minallah saking Allah ikhlasat qawiyah ing ikhlaskan al-ikhlasat qawiyah ing ikhlaskan kelempit kang bagus, ikhlaskan kang jero, ikhlaskan asal makna kelempit rasanya ikhlas kang rapih, ikhlas kang kuat. Wasamma itu ulang ngarani sampai ingsun ing syahada bahjatul wasail, aran bahjatul wasail. Maknanya bahjatul wasail itu adalah pira-pira pelantaraan kang bagus. Arane menjidofati sifah ilal mausuf. Biar kudune mah al wasailil al bahjah. Arane menjidofati sifah ilal mausuf, panasi geni. Kudune mah geni sih panas. Karena idopati sifah ilal mausuf ya, kudune mah geni sing panas, itu mah panasi geni. Kudune mah al wasailil al bahjah, kudune alam digawe sifat mausuf al wasail al bahjah, beberapa pelantaraan yang bagus. Bisa lagi masalah kelawan salah bila-bila masalah yang tadi yang ditulis oleh Said Ahmad Zain al-Habsyi. Ja'alahu moga-moga ngedadekaken wa insyada sapa Allah taala ma'au minafi sultanin sumerambai manfaat di kelawan hada khalisan kalikan murni utawa bersih diwajhi maring dati Allah al-karim kang mulya musilan orang musilan awasola yusilu isol kang nepungaken kang mekakaken, musilan kang nepungaken atau kang mekakaken lil iqamati maring jumeneng fi jannatin na'imin dalam pira-pira surga kang tempat kang dari tempat akeh nikmat.
Wa hasbuna lan itu kang nyukupi kita Allah mutai Allah. Wa hasbuna lan itu kang nyukupi kita has Allah mutai Allah wa ni'mal wakil lan iku sebagus-baguse sapa al wakilu dak kang den pasrahi utawi huwa Allah maknane. Kira biasanya lang sebagus-bagusnya dak kang pasrahi wae kok ya. Nah, nikmah itu adalah fi'il butuh fa'il. Dia tarkibnya bisa menjadi mubtada khabar mudhaf. Kemudian mukhassasnya ataupun mamduh karo madmumnya isim sing dibuang. Ainik mal wakil huwa. Lan iku sebagus-bagusnya sapa al wakil udah kang den pasrahi utawi dia Allah. Wala haula lan ora ana dat kang jet, wala haula lan ora ana daya iku maujud, wala quwata lan ora ana kekuatan iku maujud illa billahi amin kelawan kekuatan Allah al-ali kang luhur al-azim kang agung. Ja'alahu saya menjadikan kitab ini Bahjatul Wasal ini ya. Saya semoga Allah menjadikan kitab Bahjatul Wasal ini dengan kemanfaatan yang universal sebagai perkara yang bersih diterima hanya diorientasikan terhadap zat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada niatan apapun, duduk pengen populer, duduk sok alim melebihi alimin Syekh Ahmad bin Zaid Al-Habsyi. Maksudnya mah ibu ke sana duduk pengen disebut kiai segala macam ngenalu baik ya kita pikir mau adalah kita sing nyambungaken sing nekakaken dadi manggon ning surga tempat yang nikmat. Wa hasbunallah yang menyukupi kami cuma Allah. Wa ni'mal wakil sebaik-baiknya adat yang dipasrai hanya Allah. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya untuk menghindar daripada kemaksiatan, wala kuwata tidak ada kekuatan untuk melaksanakan ibadah kecuali dengan Allah. Puncak ibadah itu adalah ketika ibadah billah. Kita mengibadah lillah itu dorong mancing. Lillah jadi lillah. Status. Iya, kita mengibadah itu ibadah lillah, ibadah billah. Ibadah lillah itu adalah apa? Ibadah yang dilaksanakan tidak untuk apa-apa, mutlak karena melaksanakan perintah Allah. Bahwa setelah dia ibadah, Allah memperlakukan apa kepada kita wis ora wis. Itu ibadah lillah. Bagaimana kalau ibadah itu dalam ibadah itu ada muatan pengen lancarin rezeki, pengen uri jodoh, sing jomblo kan ora, pengen naik pangkat dengan ibadah karo pikir apa wis ikhlas, ya wis orang lillah berarti orang lillah. Bagaimana orang yang ibadah dalam ibadahnya pengen mancing surga? Orang lillah, orang mancing dengan kategori ikhlas itu. Wis lah kabeh kalau sing ikhlas ngene-ngene. Ini lagi bicara level tingginya, ya. Ya ibadah itu kan memang ada grade-nya, ada grade syariat, ada grade thariqah, ada grade hakikat. Kalau dalam bahasa hikam, orang yang al-muti ilallah, orang yang taat kepada Allah itu ada 3 kelas. Ada abid, ada salik, ada arif. Abid itu siapa? Orang yang beribadah kepada Allah. Dalam konteks ibadahnya dia mengharapkan nikmat surga dan selamat dari neraka. Orang yang ibadah sudah tidak ada campuran-campuran keinginan duniawi,
tetapi masih ada campuran-campuran keinginan, hanya saja keinginannya dalam konteks ukhrawi, iku wis ikhlas. Jere kelas SMP. Ya, kelas SMP, wis ikhlas dia. Abid itu dalam ibadah sudah tidak ada lagi urusan pengen sugih, pengen lancar, pengen mulia, ngakeaken hasbunallah wa ni'mal wakil, ngenawe uripe kecukupan, ya. Lho iya. Ning kitab Sirrul Jalil itu kitab kayak kitab Sirrul Jalil beneran kayak kitab Nyupang. Lho iya. Kitab Sirrul Jalil cuitin khusus ngebahas hasbunallah wa ni'mal wakil dengan berbagai macam cara ngewiri. Macam-macam hasbunallah azil wakil. Endah duit itu bener-bener nah ning lemari. Iki mana diungkap karo pesulap merah mahawak. Tapi ini hasbunallah wa ni'mal wakil. Sirrul Jalil. Kau utamanya spesial bahas hasbunallah wa ni'mal wakil. Sirrul Jalil fi fadilati hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalian Imam Abu Hasan Asy-Syadzili. Perunggahan surat merah negati Arab nubahas ya. Lama dirasakan sambil gemuyu sambil ngarep iki. Rat kayak apa iya nih kadang-kadang ya ngamal surat bisa mengkenen dia. Iya. Kita mah pengen lagi zaman ngaji pun kita nyumpang iki bener-bener. Kudunya mah diwajib cuwelek kita bima. Cuwelek kita bima. Kudunya mah kadang-kadang sambil mengkaitkan ngaji ya, semet siji. Ada belajar nyupang. Belajar noyul. Nah, toyul syar'i tapi nyupang syar'i. Udah noyul kayak model yang gunung kemikis, kemukus duduk. Ya. Lah orang kalau itu level pertama tentang masalah ikhlas. Ikhlas yang kedua adalah lewat duhur daripada itu mau. Jera ulama thariqah ataupun dalam level orang thariqah, wong ibadah masih pengen surga, masih pengen neraka, itu dorong ikhlas. Masih dilatih upah mengkonon itu. Lah premen orang thariqah sudah nggak pingin lagi urusan surga dan neraka, tetapi dia pingin menjadi hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang karena surga, orang karena neraka, tapi pengen diaku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi kalangan orang yang dekat dengan Allah Al-Mutaqarrib. Lah jere orang hakikat dulu ikhlas masalah kepengenan senajan dulu surga, dia pengen parah itu ya pengen kepengenan pada baik. Kepengenan pada baik. Lah sing wis lillah sing bener-bener itu ibadah ning Gusti Allah, ora duwe pengenan apapun sama sekali. Pokok ngelaksanakan lillah, terserah Allah, arep nerima, arep nolak, arep nikmat, arep tetap nyiksa, gak masalah. Yang jelas kini melaksanakan kewajiban umum itu arti ibadah lillah. Ibadah lillah ini masih disalahkan jare wong sing wis makrifat. Sebab apa? Senajan ora duwe kepengenan, kalau orang itu melaksanakan ibadah, merasa beribadah, ada pengakuan dia sudah melakukan. Padahal perbuatan manusia apapun itu adalah digerakkan, dibantu, diberikan energi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang lebih tinggi adalah beribadah
tidak merasa melakukan itu oleh dirinya. Yang membuat dia itu melakukan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu arane ibadah billah. Inilah haula wala quwata illa billah. La haula, tidak ada sebuah kekuatan yang membuat seseorang terhindar dari dosa. Orang kelana ilmu ini nyatane akeh wong alim gawe dosa. Orang kelana ibadah ini nyatane akeh wong ibadah yang maksiat. Ya? Bukan. Tetapi orang terhindar dari maksiat itu karena memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah haula illa billah. Wala quwata, dan tidak ada kekuatan orang melaksanakan ibadah. Ane wong pinter ora ngamal. Ane wong nganggur ya tetap ora melaksanakan. Yang membuat manusia mampu berbuat itu karena ada energi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga amal yang ia laksanakan itu adalah amal yang dibarengi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sing ngegerakkan itu ya Allah, itu adalah amal billah. Kini orang laksanakan apapun. Makanya dengan bahasa hikam itu kan, bagaimana mungkin kamu menagih upah pada orang yang sudah memberimu hadiah? Allah sing wis ngeneni kekuatan. Kok masih njaluk upah barang? Wis digawenaken warung kok masih nagih bulanan. Bagaimana mungkin kau menarik upah, menagih upah dari orang yang sudah memberikan hadiah? Iku lek bicara, orang kamu sampean iki langsung aku wis. Kita ikhlas TK. Ya. Mau kan enggak orang langsung jawab pertama enggak? Ormanjing. Ikhlas kelas minim hasilnya itu apa? Ikhlas manusia dalam beramal kur pengen dia lem karo wong. Senajan dalam amal itu masih kecampuran proposal dunia. Sholat duha pengen lancar rezeki. Ya, ibadah masih proposal. Lah itu wis ikhlas lah. Kelas cilik-cilik kan. Cah TK itu sekolahnya jaluk upah lemen naik. Di bocah TK itu nilai gede itu jaluk bayaran ning wong tuane. Lah terus mahasiswa bahkan megawe cewek kanggo bayar sekolah. Karena wis weruh ilmu. Kali bocah TK bahwa ilmu itu manfaat buat dirinya durung weruh. Garang senajan belajar oleh ilmu masih jaluk upah. Ibadah yang kita laksanakan itu manfaat untuk kita, kok masih jaluk rezeki dalam hasilnya? Sedangkan kalau apa ikhlas cantik, bisa mengereng itu bagus. Ya, jadi ikhlas itu kelas minimal hilangnya faktor X. Sudah tidak ada lagi unsur orang. Kini melaksanakan itu bukan karena orang pengen dipuji, lalu orang seneng laman di waduh dicacat. Nah wis bisa mengkene itu jarane wis ikhlas senajan masih Allah la ilaha illallah rizki ya Allah ruki ya Allah senajan dikiri masih ada campuran sugih waras naik pangkat suruh pak mau gak bosan deh. Itu makna la haula wala quwata illa billah. Ada jadi kanjeng Nabi, wong iku lamun wis oleh nur la haula wala quwata illa billah. Allah memberi sesuatu yang sangat besar. Yang paling kecil adalah nyamannya hati. Karena orang yang sudah mendapatkan nur la haula wala quwata illa billah, yang membuat nyaman adalah Allah. Kini itu menyamani lamun masih duit. Iya, barang tanggal 2 kadang-kadang ruwet.
Nyamane karo masih karo duit. Nyamane nelike wong ngalem-ngalem. Barang mana biasa ngalem-ngalem siji ruwet. Ada saja orang yang menghasut atau mengfitnah. Orang yang sudah mendapatkan nur la haula wala quwata illa billah, Allah memberikan sesuatu yang sangat besar. Bahasa Nabi pakai rahasia. Bahkan adnaha, paling rendah pemberian Allah itu adalah tumak ninah fil qalb, kenyamanan di dalam hati. Nyaman apa? Nyaman dengan Allah. Dudu nyaman karena jabatan, dudu nyaman karena duit, dudu nyaman karena sehat. Kayaknya ini masih lebih yakin melawan duit daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya level kita masih, ya orang apa ngomong kenen enggak sebagai koreksi. Dan itu pemberian ini sesuatu yang tidak bisa diada-ada. Jadi itu ketika orang yang memang hadisnya adalah man qara'a la haula wala quwata illa billah mi'ata marrah fi kulli yaumin. Wong sing nglanjengaken la haula wala quwata illa billah satu dalil dalam setiap dina, Allah akan memberikan sesuatu yang sangat besar. Dan yang paling rendah daripada pemberian Allah itu adalah ketenangan dalam hati, nyaman. Istilahnya bahasa saya kira mapan spiritualnya, mapan psikologisnya, tidak reaktif. Ketika orang itu kalau reaktif itu menjadi rubah sikapnya ketika yang dimilikinya menjadi hilang. Rubah sikapnya ketika prestisisnya menjadi rusak. Rubah sikapnya ketika apresiasi orang menjadi berbeda. Ya. Biasanya kita kadang-kadang bilang, biasanya Kang Samsul kian nyambut. Saya kira jual baik. Itu kadang-kadang sudon. Gampang terpengaruh karo kondisi alam. Alam itu artinya barang-barang dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Musannifu ngendika sapaan musannifu ke musannif rahimahullahu taala. Lek musannif itu kitab asal, istilah pengarang. Kitab dasar berarti Sayyid Ahmad bin Zaid al-Habsyi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takhsisul basmalah bi hadhil asma' lan utawi nentokake lafaz basmalah bi hadhil asma' kelawan ikilah pira-pira aran Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim maksudnya ma'an asma'uhu setanang setuhune pira-pira asma'i Allah alama qolahu ing atase barang qolahu kang dikeuhi si masa al-Kusyairi dan Kusyairi iku alfu sul simiatin sewu itu alfu sul simiatin fit Taurati. Iku alfun sewu semono khabare lafal alfun iku alfun sewu sul simiatin utawi 300 itu fit Taurati wasala sumiatin lan 300 fit Zabur wasala sumiatin fit Injil lan 300 ing dalam Injil watis atun lan 90 fil Qur'an ing dalam Qur'an wa wahidun lan dari badal kene ora papu sing dapat badal sing alfun wa wahidun lan siji fi suhuf Ibrahim ing dalam suhuf Ibrahim alaihi salatu wassalam liya lama supaya weruh sapaan arif wong kang arif annal mustahiqqa yang setuhune annal mustahiqqa yang setuhune dat kang annal mustahiqqa yang setuhune wong kang hakiku annal mustahiqqa setuhune wong kang haki li ayyusta'ana bihi kedue yen tah den jaluki tulung apa bihi kelawan kang fi jami'il umuri dalam sekabehane pira-pira perkara iku huwa utai si al mustahiq iku al mahbudu
dat kang den sembah al hakiki kang bangsa hakiki alladzi huwa kang utawi huwa si al ma'bud iku maulan ni iku maulan ni'ami wong kang ngeduweni mulin ni'ami wong kang ngeduweni pira-pira nikmat kulliha sakabehane ni'am ajliha ing dalam dunia ni'am wa ajliha lan ing dalam akhirat ni'am jaliliha agung-agungnya ni'am wa daqiqiha lan lembut-lembutnya ni'am. Begini, kenapa lafaz Bismillahirrahmanirrahim itu terkooptasi dengan asma Allah Ar-Rahman Ar-Rahim? Padahal asma Allah itu jereh Mbah Imam Kusyairi nangani sewu. Kita mau ruwi 91. Ya. Asma Allah itu ada 1.300 ning Taurat, 300 ning Zabur, 300 nalene Injil, 99 nalene Al-Quran, dan 1 ada pada suhuf Ibrahim. 1 ada pada kitab Ibrahim. 1000 nalane. Asma Allah itu anane 1000. Ada ketemu Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Qudusus Salam itu doang asma Allah, Asmaul Husna. Ada 1000. Lihat lamal arif annal mustahik li ayyusta'ana bihi fi jamil umur agar al-arif orang yang mengenal Allah mampu mengetahui bahwasannya yang paling berhak untuk dimintai pertolongan dalam segala urusan adalah zat yang patut disembah secara hakiki sebenar-benarnya, dan dia adalah mulin ni'am, orang yang memberi nikmat. Aula yuli ila fahuwa mulin kudu maula ya. Orang mengenali Gusti itu mulin. Dan al-ma'bud itu adalah dia sebagai zat yang pemberi segala nikmat, baik nikmat dunia ataupun nikmat akhirat, nikmat yang besar ataupun nikmat yang kecil. Fala yastahi mongkora isin, fala yastahi mongkora isin sapa man wong kala bakal ngepriksa bosiman daki koha ing lembuti nikmat mubalaghatan kelawan banget-bangetaken minhu saking Allah Ta'ala fil ihsani ing dalam gawe bagus wal karomilan loman wa mazidil lutfi lan kelawak lan ing dalam tambahin sifat welas bil ibadi kelawan bira-bira kaum. Maka orang yang mencari, mengharapkan, menginginkan nikmat ini tidak memiliki rasa malu ya. Sekalipun mencari nikmat yang terkecil enggak malu, walaupun memintanya mubalaghah banget akan temenan jaluk pegawai rumah be sampai nangis itu kan nikmat kecil dari rumah. Jaluk pegawai rumah itu nikmat kecil mesti nikmat paling cilik, nikmat itu kurang patang kelas. Nikmat itu ada 4 kelas. Ada yang dinamakan nikmat yang disebut dengan nikmatul a'la, nikmatul adna, nikmat yang rendah. Nikmatul adna itu apa? Nikmat yang berupa urusan-urusan dunia seluruhnya, dari pejabat, dari wong sugih, rabine wakeh, itu nikmat rendah.
nikmat rendah. Nikmat rendah. Senajan duweni gunung nikmat rendah. Wong dunia itu lek dasari Kanjeng Nabi yuk kalau sholat orang kabeh kalah kok. Ya, itu dunia seisi ini. Seemas-emas pirang-pirang ton kan. Kita sholat orang kalah. Makanya jadi wong sugih duwe bore Mas rong segunung. Senajan Elon Musk duwe ta segunung Mas. Iya. Lah makanya orang njaluk ya Allah gawe umat nangis pirang-pirang bulan ya Allah njaluk nikmat paling remeh. Ya tapi ya kan enggak perlu saya sini tetap terus apa nangis ngono apa senajan njaluk nikmat sing paling cuwele pun apa senajan carane njaluk kok mubalah kowe iku jan tenanan. Lah bener nikmat cilik urusan dunia. Senajan sugih pirang-pirang gunung duwene nak cilik. Yang kedua adalah nikmatul akhlak. Nikmat duhur. Nikmat yang tinggi. Apa? Nikmat selamat, nikmat sehat. Selamat harus sehat. Ya wong sugih gak bareng wong ora selamat mati preman. Nek selamat nikmat sehat. Nikmatul akhlak. Jadi ngalahaken akeh biji sih wong sehat itu. Cuman kita mah ngunggulan wong sugih daripada sehat itu ya. Wah, ini ngeremehaken karo sehat. Ngeremehaken numpang pesawat sing kene ning Medan sing kene ning Surabaya bisa selamat ngeremehaken. Jangan mesti ngelulutaken kapal bisa ora regel itu lho sabar. Duduane. Tapi kita ngeremehaken, menganggap itu sebuah keniscayaan. Sehat itu seakan-akan sebuah keniscayaan dan keharusan. Maka nyatanya ketika kita tidak sehat, Anda tanya, duh kita mau sehat lemen ya. Seakan-akan sehat itu adalah keharusan. Padahal pemberian Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dulu sehat kelangan. Barang selamat kebingungan. Ya. Iku nek gede ngalahaken materi. Cuman ya tadi faktanya manusia lebih condong ngagumi wong sugih. Sampai wong sugih setruk pun masih diagung-agungkan. Padahal sing setruk makanya sehat. Yang ketiga adalah nikmat apa arane nikmatul tamam, nikmat sempurna. Nikmat sempurna. At-tamam, nikmat sempurna. Apa nikmat sempurna itu? Duwe sehat, selamat, anak, rabi, nurut, terkendali. Itu nikmat lebih dhuwur daripada ya badan selamat, badan sehat, duwe anak, keluarga bagus. Wong sugih iku ilang senenge lamun rabine ngelawan. Ruwet. Kadang-kadang ngopi ning tetangga padahal kopine dhewe lebih enak. Tetep langsung disemprot rabi. Kadang-kadang rabi ini nurut anak ya semua. Angger setiap ketemu pasti perang. Orang akan dipusingkan hidupnya. Justru dengan internalnya. Ibaratnya kalau kita itu ditentang oleh orang lain itu biasa. Tapi ketika yang menentang istri itu sing ngomong iki
Ya, warna kan sih, kan? Apalagi dan yang terakhir adalah nikmatul akmal, nikmat yang sangat sempurna adalah apa? Dinian rizki cukup, kuat ibadah, kerak saking dosa. Rizki ning mung cukup, kerak saking maksiat, dosa, dan kuat ibadah. Allah itu dalam posisi makanya itu sebenarnya diberikan nikmat yang sangat sempurna. Makanya jadi Imam Ibni Athaillah mah heran wong wis ibadah kok iri ning wong sugih ku heran. Dia merendahkan perkara yang mahal. Sampeyan ahli sholat, ahli ibadah, iri kalau wong sugih tapi duwe oleh ibadah ku heran. Heran. Sampeyan dinian barang larang kok glati ngincer sing murah. Ya senengane murahan. Itu nikmat. Alhamdulillahirabbil alamin utai sekabianing puji kulillahi tertentu kepada Allah, tergantung masakalnya ya. Ngaji biasa diterangkan itu biasanya al-buku al-jinsiyah ataupun al-lil istighraq. Lan dimaknani utai sekabianing puji itu berarti al-lil istighraq. Utai sekabianing puji karena puji itu ana papat, ana puji ning makhluk, ana puji ning khaliq ning makhluk, ana pujine makhluk ning khaliq, ana pujine khaliq ning khaliq. Ana pujine manusia ning manusia, ana pujine manusia ning Gusti, ana pujine Gusti ning manusia, ana pujine Gusti ning Gusti. Allah muji badane dhewe. Ana Allah muji makhluke, Allah muji nabi-nabi ini, Allah muji wali-wali ini. Ana para makhluk memuji Allah Subhanahu wa taala. Ana makhluk memuji makhluk, sesama manusia memuji manusia. Sekabeh dinamika muji itu tadi hakikatnya muji Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang apa muji makhluk karena endingnya muji makhluk itu adalah muji Allah. Ayo ini waktunya muji makhluk. Hakikat malah kan makanya kan orang oleh ngalih-ngalih makhluk itu. Bahkan ngalih-ngalih panganan bedoro itu istilah bahasa Kanjeng Nabi melamun kita ngadepi panganan nek enak panganan ora enak aja dialal iki mah ngalih-ngalih ya entek mah bahkan panganan mereka ora dialal itu enak rapi ini masih masak dialal mangane urut ora enak bingung cara rapi ini akan kejene ora enak tapi urut Kanjeng Nabi itu saking ngejaga agar sahabatnya tidak mencela makanan. Satu ketika di nean panganan urut enak dimbang deh. Satu ketika Kanjeng Nabi di panganan buah-buahan wecuk buah-buahan. Sebenarnya orang Yahudi bisa. Sebenarnya orang Yahudi begitu bagus orang Yahudi hubungannya dengan Kanjeng Nabi. Biasanya ya. Lagu akeh sahabat. Di sini kalau Nabi wecuk diembat kabeh kalau Kanjeng Nabi. Sahabat sampai mentelang. Wih Kanjeng Nabi kan hawak. Orang lawan-lawan bisa. Barang wis posenane lunga. Rilok enak Kanjeng Nabi jenengan itu kok nafsu temen itu. Mau itu panganan. Lah men sing mangan sampean pasti meringis-meringis. Lamun sampean meringis-meringis sing ngenean masih nangis. Kesinggung sing ngenean. Maka tak entekaken karo kita endah sira aja mangan. Lamun sira mangan sing ngenean kesinggung. Kadang-kadang dijago, disuguhi panganan. Kagung nembil sing meja, kuat ora enak ditanam. Karena maulah menjaga perasaan sing nyuguhi.
mana para kiai itu lamun keterangan diajak mangan asik kok. Kalau dia mau tak melihat seseneng dengan mereka sudah ngajak mangan itu senangnya memang kita sampai-sampai ngaji taufik ini di antara nih oleh membatalkan puasa sunnah gara-gara anakmu diajak mangan kalau Tuhan rumah ganjaran puasanya tetap lunas karena lagi puasa pun anakmu bayar kenapa anda sengaja mangan oleh ganjaran puasa ongkong wah iya nah, aku kayak barang memang lah, ngawan-ngawan gimana? Pegel. Kila dan ucapakan khalaq Allah mendadekakan sapa Allah mi'ata alfi alamin. Alam ya. 100.000 alam. Yang diciptakan oleh Allah ini jumlahnya 100.000 alam. Alam itu ya bahasa wong sayun cakrawala ya alam itu bahasa ini segala sesuatu selain Allah masih Allah itu adalah alam apa baik selain Allah itu adalah alam malaikat yo alam lianau karena setelah kelakuan kuruya dan diwekakan opo Anallaha yang satuna Allah Ta'ala itu khalaqa ngedadekaken sapa Allah mi'ata alfi kondilin in 100.000 kendil itu ya semacam pendil ngono ya lampu ngegantung mi'ata alfi kondilin ingat in 100.000 lampu gantung wa alaqaha ngegantungaken sapa Allah ing si mi'ata alfi kondilin bin arsi ing dalem aras pas samawat wal ardu mangko tai bir-bir langit wal ardu lan bumi wa malang barang fiha kang tetep ing dalem samawat wal ard wal jannah lan surga wan nar kulluha sakabehane samawat wal ard itu fi kondilin wahidin ing dalem lampu gantung kang suwiji wala ya'lamu ahadulan ora sapa ahadul wong suci ma ing barang fi baqil qonadiri ing dalem fi baqil qonadiri kang tetep ing dalem sakarene pira-pira lampu gantung illallah amin illallahu amin Allah badal wala ya'lamu ahadun illallahu atau illallaha fal mustasna bi illayun sabu fa idza kana kalamu taman naqison bisa illallah terus sama ngarani sumyadin arani apal khalqu makhluk bin alami kelawan alam likauni kerana arak likauni kerana anane si khalq itu alaman dadi tetenger fi hudusihi ing dalem fi hudusi ing dalem sifat anyar tekane khalq wa iftiqarihi lan butuhe khalq ila mujidin maring zat kang nganakaken qadimin kang qadim seluruh puji milik Allah puji 4 itu tadi siapa Allah Rabbil Alamin sing ngurusi kabeh alam sing ngurusi Rob itu biasa sampai ngomong laula murabbi ma'araftu Rabbi ya sing ngurusi alam itu apa? Biasanya beberapa kitab tafsir yang namanya alam itu adalah masih Allah selain Allah itu adalah alam sekuwabe selain Allah itu pengaturnya adalah Allah deweka singatur Allah dewe dalam satu komentar disebutkan bahwa Allah ini menciptakan 100.000 alam karena ada satu riwayat nek jare wong-wong sing
Ngomong sing embekan gelem ngaji nek wah iki ora jelas iki hadis iki bahasanya ruwiyah yang ini ora jelas iki tidak ditampilkan rawinya. Tapi kalau pendeta mau sengaja ditampilkan rawinya sih nulis siapa iki Mbah Nawawi. Tapi rawinya hadis lah jere wong-wong sing embekan gelem-gelem ngaji hadis lah itu biasane doif sampai Imam Ihya barang kritik Imam Ghazali itu orang patut dipercaya wanteng bener memang semangatnya semangat berarti salah iya semangat itu semangat berarti salah. Lihatlah ruwiyah anna Allah Ta'ala khalaqa mi'ata alfin yanzilu 'ala qabil aras. Allah Subhanahu wa taala menciptakan 100.000 kondil dan Allah menggantungkannya di aras. Langit, bumi semuanya ini surga, langit sekabeh. Malaikat, langit, bumi, surga, neraka itu berada dalam satu tempat. Ya. Dan tidak ada satu orang pun yang tahu terkait apa yang ada pada sisa 100.000 kondil tadi sing weruh cuma Allah Subhanahu wa taala. Jadi langit, bumi, semut, merki segala macam itu nana yang satu kondisi. Allah menciptakan 100.000 kondisi kondil lamun diarani makna lampu gantung tak. Nah, yang digantung di aras 100.000 itu kemudian dalam satu tempat yang menggantung di aras itu tadi isinya langit, bumi, surga, neraka, seisinya itu ada dalam satu tempat yang menggantung di aras itu dan sisa dari 100.000 tempat yang menggantung di aras itu tidak ada yang tahu apa isinya selain Allah Subhanahu wa taala. Dinamika yang kita kenal, yang kita lihat ini adalah sebuah dinamika yang masuk dalam kategori satu dimensi dari 100.000 yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berhasil ketemu 100.000 alam itu yang hitung semut siji. Ternyata yang ada di dalam kaitan langit, bumi segala macam ada dalam satu dimensi, satu alam. Padahal masih ada, berarti berapa? 100.000 itu 90.000 wah. Kenapa makhluk dikatakan alam? Makhluk kok disebut dengan alam? Dikarenakan dia itu sebagai informasi, tanda. Makhluk itu dengan sendirinya menginformasikan tentang kondisi barunya. Istilah baru itu asalnya tidak ada. Hadis itu hadis ya. Hadis Kanjeng Nabi itu tulisannya hadis. Iki mau hadis dari hadasa yahdusu hudusan. Nasoro yang suruh, khoroja yang rujuk, khurujan hadas yang dusu, hudusan. Lek sing makna hadas yang disu hadasan. Mana hadas? Hadas dalam arti perkara yang menjadi sabab harusnya toharo. Ma qalahun nabi wa ma fa'alahun nabi wa ma aqarrahun nabi itu hadis ya. Lawannya adalah Quran Al-Qadim. Hadis. Nah, kenapa makhluk itu kok disebut dengan alam? Karena makhluk itu dirinya menandai terhadap
sifat atau kondisi baru. Kondisi baru itu adanya setelah tidak ada. Keberadaannya didahului dengan tidak ada. Segala sesuatu yang adanya sebelum tidak ada, maka adanya perkara itu disebut dengan hadis. Makanya kalau Allah disebut dengan qadim, karena adanya Allah tidak didahului dengan tidak ada. Wis ada bersifat azali. Ya. Jadi awalnya Allah tidak diawali dengan sesuatu yang awal. Beda dengan kondisi kehidupan alam. Dia walaupun paling pertama, tapi pertamanya ada yang mendahului. Yang mendahulunya apa? Tidak ada. Paling tidak. Ya paling tidak yang mendahului adalah tidak ada. Contoh. Sampean ngaku tekemur ini paling pertama. Memang praktis semua pertama. Lah tetap walaupun pertama itu ada yang pertama. Yang pertama itu tidak ada siapa-siapa. Tidak ada siapa-siapa itu yang paling pertama. Laman anak Allah tidak didahului, dia tidak ada. Tidak ada. Jadi ngaku paling pertama tetap ada yang mendahului. Tidak ada itu yang paling mendahului. Dia lama diterus-terusakan sampeyan ada. Sengatak ada adalah karena wong tua. Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam sengawali tidak ada Nabi Adam. Sengawali Nabi Adam tidak ada Nabi Adam. Ya. Kok bisa ada? Diadakan. Perkara yang diadakan itu menunjukkan tidak ada. Perkara yang tidak ada, adanya walaupun disebut paling pertama ada sebelum tidak ada. Ayo bingung. Adanya sebelum tidak, sebelumnya tidak ada. Adanya itu sebelumnya tidak ada. Berarti yang paling pertama adalah tidak ada. Menjadi ada karena diadakan. Diadakan oleh zat yang ada, yang pasti ada dan selalu ada, dan dia ada sebelum segala sesuatu ada. Masih khutbah, terus mulai ngajak mumet. Masih khutbah. Iya, tapi engko ya kajiannya ya berkomparasi pakai segala. Ini malu di halaman lah. Terus hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Hamdan kelawan puji yuwafi kang nohoni apa si hamd ayu qabilu tegese ngablandingi apa si hamd ni'amahu ing pira-pira nikmate Allah wa yukafi'u lan madani ataupun ya madani bae wa yukafi'u lan madani apa si hamd mazidahu ing kang den tambahaken Allah ayu sawi tegese madani apa si hamd ziyadatan ni'amihi ing tambahi pira-pira nikmati Allah. Segala puji milik Allah. Puji apa? Puji itu levelnya menyamai terhadap nikmatnya Allah sampai durung bisa sebenarnya. Kita oleh siji kiai. Lah ngomong kosong gitu ngomong hamdan yuafi nama yuafi masjidah. Lebay. Iya.
Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji milik Tuhan yang mengatur segala alam. Ini kan kalimatnya kalimat ismiyah, bisa dengan fi'liyah, dalam arti ahmadu, saya memuji Allah, dengan di mana Allah itu adalah pengatur segala alam. Saya memuji kepada Allah dengan memuji yang pujian itu, substansi pujian itu menseimbangi, menyamai dengan beberapa nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mas alhamdulillah dori loh. Aran muji itu apa? Muji ning Allah itu adalah ngalem ning Allah kelawan nurut perintah Allah, isin nglaksanakan maksiat Allah. Wis turun semua. Lah ini bahasanya kita orang senang, tapi ini orang kudu nyalakan, tapi dilalah. Kok saya pernah dapat keterangan dari kiai saya, bahasa hamda yuafi nyawa kemasidah itu dan lebay. Karena apa? Muji kita ning Allah itu lamun seimbang karo nikmat. Nikmat Allah jelas, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Nikmat Allah yang ada pada diri kita enggak terhitung. Lamun bayar ambekan belur kebayar. Iya, durung bayar mata, durung bayar kuping, durung bayar rambut urgatel, segala macam. Orang kebayar. Lah sementara muji itu, lemon muji pun disebutkan alhamdulillah pirang bareng, maca alhamdulillah. Lamun taat kita yang Gusti Allah ya berasa seberapa besar ketaatan kita kepada Allah. Jadi omong kosong, kegedean omong dulu omong kosong deh. Kegedean omong gitu ya. Hamdai yuafi ni'amai kafi mazidah. Sebagian kiai nyebutnya kegedean ya. Yang ngomong gede doang, malah tambah isin ngomong gede nih Gusti Allah. Malah tambah isin. Orang kaya nyatanya wong doa kan mesti macam ini. Hamdai yuafi kami do mazidah ya orang-orang itu. Ya saya memuji kepada Allah dengan pujian yang level puji ini selevel dengan tingkat nikmat yang sudah engkau berikan. Padahal nikmat Gusti Allah jelas wa in ta'uddu la tuhsuha. Lah mujinya kita ukur, ibadah ukur, maksiat masih, ya kan? Zikir kurang. Jadi orang-orang sepadan sebenarnya wa shollat lan muga-muga paling rahmat kang den barengi kelawan ngagungaken sapa Allah ai ja'ala lupa tegese muga-muga ngedadosaken sapa Allah lupa ing sifat lembut asih wal rahmah lan sifat rahmah al-muqtaronat kang den barengi bitakdim kelawan ngagung-agung ya. Bener kan? Tafsire ar-rahmah al-maqrunah bitakdim. Permohonan, pemberian, kita memberikan sholawat kepada Rasulullah yang kita sampaikan kepada Allah agar Allah menyampaikan sholawat kita kepada Rasulullah, seakan-akan Rasulullah membutuhkan kita. Tidak, ini sebagai bentuk pengagungan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti dalam istilah fikih yang saya katakan tadi, seperti hadiah. Hadiah itu memberi terhadap seseorang tidak melihat bahwa orang itu membutuhkan pemberian kita, tetapi karena kita hormat pada orang tersebut, suka pada orang tersebut, ngagung-ngagung dengan orang tersebut, itu istilah hadiah dalam bab fikih. Beda dengan istilah hibah. Nek hibah memberikan sesuatu kepada orang lisyafaqah, karena ada unsur kasih sayang, kerunyut. Oleh hibah. Semua itu masuk dalam kategori sedekah. Tapi motif sedekahnya beda-beda. Oleh hibah lisyafaqah. Tapi namun hadiah litaklim wal ikram wal mahabbah. Kita memberi seseorang bukan karena lil iftiqar, tapi laman sedekah beneran terhadap perintah Nabi, Rasul, Allah terhadap fakir miskin itu adalah lisawab. Ya, lisawab li'annahu al-ma'mur biha, dikarenakan
orang tersebut diperintahkan untuk melaksanakan sedekah itu. Nah, sholawat kita di kanjeng Nabi duduk berarti kita memberi terhadap Nabi karena Nabi butuh, tetapi kita ngagunakan ning kanjeng Nabi. Makanya al-makrumah bitakbir. Ala sayyidina ing atase Gusti kita. Rupane kanjeng Nabi Muhammad wa ala alihi lan ing atase keluargane kanjeng Nabi Muhammad wa atba'ihi lan pira-pira kang anut atau pengikuti kanjeng Nabi Muhammad walau usotan lan senajan tah anu apa si atba iku usotan pira-pira wong kang maksiat. Lamun wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi iku arane apa? Arane audul khafid fil maktub, ngulangi huruf jar dalam ataf maktub, ya lafaz wa ala alihi maktub ning lafaz sayyidina. Sayyidina dijelaskan melalui ala sayyidina. Alihi ini maktub ning Muhammadin ngulangi lafaz ala, padahal urut pakai ala juga urut apa? Wa alihi, ya audul khafid iki matching asale ala huruf hujur jari ala mani ala sayyidina wa ala ali sing ora matching iku hadoro ila hadrat Nabi Mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi lumpuh itu salusure sing ngendi itu kalau marah dengeretik itu ngomong hadrat itu ila hadrat Mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala asale ila juga diganti ala itu keren. Saya jangan juga. Makanya kalau mau berteman gitu, ila hadrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi. Orang pakai wa ala. Iki yang ilmu itu cocok, ilmu cocok logi. Cocok logi itu nyuruh yang sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali. Harusnya konteks. Saja konteks ila hadrati asale ila hadrati pakai ila hadrati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi maksud deh Muhammadin orang audul khafid tidak mengulangi huruf jar lamun arep ngulangi wa ila alihi wong asale ga ila lagi huruf jar huruf berbeda ini. Jadi nanti mu'allaq alaihnya beda. Ila hadrati lamun ditarkib ya. Lamun digregi grammar Arabi ila hadrati itu khabar muqaddam. Tidak perlu bakal sokan nanti maknakoni bae. Remen itu. Al-Fatihah kita mana. Ila hadrati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah jadi mubtada muakhkhar. Asal kata Al-Fatihah utai Fatihah itu saya kirimkan terhadap beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya mana juga sing mengkritik syai'un lillah itu premen iku, ngeganggu iku. Ila hadratul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syai'un lillahi lahumul Fatihah premen ngaturi kudu syai'un lillah lahumul Fatihah ngeganggu itu. Jadi sing enak muatan syai'un lillah itu ngeganggu apa maksud itu syai'un lillah itu ilaha berarti tarkib bingung bakal tarkib mumet ini hari Hamdan Syakirin Hamdan lainnya itu bro kalau pernah ninggalin di YouTube ngebahas Habib Capainya Hamdan Naimin itu kalimatnya sih bener Hamdan An Umin ya. Hamdan? An Umin. An Umin. Ora lah Hamdan. Hamdan Naimin bener. Tapi Hamdan Naimin, Hamdas Syakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan Naimin, Hamdas Syakirin. Ini capainya apa di YouTube niki kalau ninggalin itu ngebahas Habib
sinten boten kelingan. Jadi hamdan naimin iku maknane dengan pujian Sing salah iku hamdan syakirin, hamdan naimin, ada tanwin itu salah. Jadi pola nahu yang salah. Alhamdulillahirabbil hamdan syakirin itu salah. Betulnya hamdas syakirin, hamdan dak nasdid itu hamdan naimin. Itu benar itu masdar. Orangnya masdar muwatakan jumlah. Benar. Itu yang salah itu hamdan syakirin. Itu salahnya itu dalam konteks nahune. Hamdan syakirin. Lamun hamdan yuwafi ni'amahu bener. Ya deh. Itu bergaya-gayaan ditambahin tapi orang pas cara nahune hamdan syakirin. Repot lafaz syakirinnya ini. Padahal syakirin itu jadi mudhof ilaih hamdan. Hamdas syakirin, hamdan naimin. Hamdan dan masjid yang alif lam nun, hamdan naimin. Iku doang. Dan statusnya lafaz dari masdar. Lafaz hamdan mudhof ilaih lafaz asy-syakirin. Tapi kalau biasanya hamdan syakirin ruwet itu. Syakirin ini dari apa? Lah bisa bahas sebagaimana aku mau dioleh-oleh mau. Ya aku mau dioleh-oleh mau bisa bahas. Sumpamane jadi hal hamdan syakirin kelawan muji kali wong kang syukur kabeh umpamane bisa bae cuman ya maksudnya mah sebenarnya mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Wis. Wasahbihi lan sahabat Nabi wa sahabi lan utawi sahabi kullu muslimin saben-saben wong kang Islam roa kang ningali sapa si kullu muslim an-nabiy ing kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam walau sa'atan lan senajan ta anu apa ningali iku sa'atan sejam ay walau kanatir ru'ya sa'atan. Dan juga mudah-mudahan melimpah terhadap para sahabat. Yang namanya sahabat adalah setiap orang Islam yang pernah melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sekejap. Sing kependak Nabi senajan sedeng. Makanya Wes Al-Qarni orang manjing dalam kategori sahabat senajan hidup pada zaman Nabi karena belum pernah bertemu dengan Nabi. Definisi sahabat itu adalah man ro'a an-nabi walau sa'atan. Orang yang pernah bertemu dengan Nabi sekalipun sejenak. Wes Al-Qarni itu hidup pada zaman Nabi, tapi tidak masuk dalam kategori sahabat. Bahkan Nabi SAW memuji terhadap level ini. Sampai-sampai wasiat yang Sayyidina Umar, sesumben lek ketemu jaluk itu. Mintalah doa daripadanya. Wes Al-Qarni. Wa ilam yujani sulan senajan doa orang lungguh bareng sapa si muslim hu ing kanjeng Nabi bina musyarakah. Wa ilam yujani sulan senajan orang lungguh bareng sapa si muslim hu ing kanjeng Nabi senajan belum pernah duduk seperti ini. Dia pernah bertemu di jalan, melihat Nabi secara fisik, itu sahabat. Hada madhabul Bukhari wal muhaddisin. Hada utai kilah kullu muslimin mu'an. Itu madhabul Bukhari, pendapat Imam Bukhari wal muhaddisin lan ahli hadis kabeh. Ayah ahli hadis. Ahli hadis. Muhaddisin ahli hadis, muhdisin ahli hadis. Walatan qati sahabatu birriddatulan orang dari pegang apa as-suhbatu sifat dari sahabat birriddati kelawan dadi murtad. Status sahabat itu tidak hilang sekalipun setelah Nabi wafat dia murtad, kembali terhadap kafir. Wa qala Ibnu Shalah lan ngendi kesapi Ibnu Shalah mata Nabi wis sedo sapaan Nabi kanjeng Nabi an mi'ati alfi sahabiyin ninggalaken arane tajawuz an mi'ati alfi sahabiyin ninggalaken 100.000 bangsa sahabat wa arba'ata asyara alfi sahabiyin lan 14.000 bangsa
lan 14.000 bangsa sahabat kulluhum utai sekabehane si alfi sahabi iku samimu pada ngerongakan sapa si kulluhum minhu saking kanjeng Nabi warwa lan ngeriwayataken sapa kulluhum anhu saking kanjeng Nabi radhiyallahu anhum ajmaina. Ketika Rasulullah wafat, Rasulullah meninggalkan 114.000 sahabat. Wis luar biasa populasi Islam. 114.000 sahabat. Pantas kita oleh wiridan Fatihah 114 dengan 114.000 sahabat. Ketika Rasulullah wafat itu jumlah sahabat yang ditinggalkan Nabi berjumlah 114.000 sahabat. Artinya wis gede. Zaman semono keuripan Cilegon sekian juta. Cilegon 400.000 ya. 400.000 Cilegon. Iki 1.400.000. Iya. 600.000. Yo mai tempat-tempat mengenai mungkin. Zaman semono kan rumah setengah kilo rumah. Kajar Nabi. Mulai kok suwake kok 1.000. Suwake ini Mekah Madinah. Mekah Madinah. 1.000. Wa sallama lan muga-muga paring keselamatan sapa Kanjeng Nabi ja'ala tegese muga-muga ngedadosaken sapa Allah at-tahiyata ing kemuliaan wal ikrama lan ngemulyakaken alaman ing atase wong dzikira kang wis den sebut sapa siman. Wa dzakara lan nyebut sapa ba'du ahli haqiqah sebagian ahli haqiqah anna salat ing atase maca selawat ala nabi ing atase Kanjeng Nabi iku tawasiku iku anna sholat yang satu maca sholawat ala nabi ngatasi kanjeng Nabi putusilu tumeka apa si sholawat ilallahi mari Allah min ghairi syai'in saking tanpa guru walakin qala tapi ngendi kesap al kutub al malawi innama hada yang satu iki min ghairi syai'in iku min haisu innalaha saking sekiro nggon ing setune iku laha kedue sholat apa taksiron ajiban ngelabeti dampak ataupun semacam pengaruh ajiban kang ngegawokaken fitan wiril kulubi yang dalam madangaken bir-bir hati wa inna lan mentah ora min haisu fal wasitatu mangko tae pelantaraan lil wusuli maring tumeke fal wasitatu maring tumeke lil wusuli maring mangko tae pelantaraan lil wusuli kedue tumeke iku la buddha ora kenang ora minhu saking syekh iku la buddha ora ana semuge itu maujud minhu saking syekh aili anna sunnatullah karena setuhune kebiasaan Allah sing dilakonaken Allah iku jariyatun kang lumaku ala annahu ing atase setuhune kelakuan iku la buddha ora ana sebab iku maujud iku la buddha ora ana semuge iku maujud minas sababi saking sabab wa kamalan kai barang annat tawaluda ing setuhune metu ataupun ngetokaken anak al haqiqiyah kang bangsa hakikat iku layak sulu ora hasil apa si at-tawalud bila wasitatil walidi kelawan ora ame pelantaraan wong tuwa kadalika kai mangkono at-tawalud al haqiqi at-tawalud al maknawi utawi ngelahiraken kang bangsa maknawi husuluhu utawi hasil si tawalud al maknawi bi ghairi mursyidin kelawan ora ana wong kang nuduhaken iku muta'addirun kang angel. Jadi sebagian ulama hakikat Parikah beranggapan bahwa sholawat ini senajan tanpa guru ya tetap nyambung nih Kanjeng Nabi. Wis pokok itu maca sholawat tanpa ijazah, nyambung nih Kanjeng Nabi.
nyambung ke Kanjeng Nabi, nyambung ning Allah kemudian diserahaken Kanjeng Nabi maca sholawat senajan ora oleh bimbingan oleh ijazahan. Tetapi menurut Imam Qutb Al-Malawi, pendapat bahwa tanpa guru itu bisa nyambung ning Allah lan ning Kanjeng Rasul itu dalam kaitan bahwa maca sholawat itu senajan tanpa guru dia tetap memberikan sebuah pengaruh yang luar biasa. Kita ngomong Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim, laki sing ngebing-bing buh wacani pirang balen waya apa sekarang dewek itu senajan tanpa guru itu tetap memberikan pengaruh yang luar biasa. Taksiron ajiban, ada sesuatu yang luar biasa. Dalam kaitan tanwiril qulub, sholawat itu bisa memberikan kecerdasan hati, pembersihan hati. Orang akan maca sholawat, luar biasa. Wa illa, tetapi kalau ternyata kenyataannya sholawat itu tidak memberikan dampak apapun, ya, tidak memiliki taksiron ajiban, maca sholawat, tetapi tidak memberikan efek positif terhadap dinamika kehidupan kita. Ya min maca sholawat, min haisul ibadah doang, ya, itu tanpa guru. Saya ulangi sekali lagi, ini luar biasa nih. Si ngomong Mbah Nawawi malah itu. Jadi setelah ini kadang-kadang kudu gelati jadi jajahan, minimal jajahan belair kan sini sholawat. Sini sholawat. Jadi sholawat itu oleh sebagian ulama dikatakan bahwa tanpa guru pun tetap nyambung ning Allah, tumeke ning Kanjeng Rasul. Hanya saja menurut Imam Qutb Al-Malawi, pendapat bahwa senajan tanpa guru itu nyambung, itu bahwasanya dalam perspektif min haisu, dalam perspektif bahwa sholawat itu memiliki fadilah. Selain dibacanya itu ibadah, ya. Lamun kita berbicara fadilah, kita kudu guru. Premen sholawat pengen endah gigi, model sholawat apa nani? Apa sholawat? Allahumma sholli kamil tengah zaman. Sholawat naria, sing pengen anu taksiron ajiban. Lamun sing model mangkono lo kudu guru. Kudu nana pembimbing diwaca ning pire, anu ning pire. Lamun sholawat doang mah iya jadi Qutb Al-Malawi ko. Bahwa mutlaking sholawat itu nyambung ning Allah, tumeke ning Kanjeng Rasul. Tapi kalau berbicara masalah taksiron ajiban fi tanwiril qulub, pengaruh yang sangat luar biasa, faidah yang besar, utamanya sholawat ini bisa memberikan sebuah kebaikan hati, maka jelas itu untuk seperti itu tuh labudda minhu, mesti kudu guru. Labudda minhu. Apa? Li'anna sunnatullah, karena sudah menjadi sunnatullah. Allah kuasa premen-premen dah, tapi yang biasa dilaksanakan oleh Allah memberlakukan sesuatu melalui sabar. Seperti nanane anak, sebabnya nane wong tua. Emang Allah udah bisa nganakaken bayi langsung tanpa wong tua? Bisa, tetapi Allah menjadikan anak itu sababnya melalui wong tua. Itu adalah merupakan kelahiran yang bersifat hakiki. Demikian juga kelahiran maknawi. Orang ingin punya ini, mendapatkan ini, fadilah ini melalui sholawat yang dilahirkan dari sosok guru. Ini nek kita pengen mendapatkan fadilah
tentang keutamaan sholawat, ya kita harus mengamalkannya melalui jalur mursyid. Orang yang memberinya itu loh sholawat nariyah, sampai wajah sebenarnya sekarep-karep nggak bisa, karena ya logika ya bahwa itu mutlakin sholawat, Allahumma sholli Muhammad wa sallim sallallahu ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, itu loh dalam perspektif ibadah iya nyambung, tetapi dalam konteks taksirun ajiban ada efek luar biasa, ada keistimewaan dari sholawat ini. Kayak model sholawat nariyah, sholawat apa namanya Allahumma sholli Muhammad Fatih, 5 uglid, sholawat apa namanya macam-macam pokoknya dengan sholawat ya, tibil kulum segala macam, iku butuh endah. Nurnya itu dapat, taksirnya itu dapat, ya harus ada guru. Biasalah baca sholawat nariyah baik lah, padahal orang mendapatkan cara-caranya lah. Nah, tapi lapan sholawat min haitsu ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima, itu iya baca sholawat sakit. Wa qala ba'dhum, dan berkata sebagian ulama, satu wong iki. Bahnawi barang udah ngomongaken ya. Man la syaikha lahu fa syaikhuhu syaitan. Man utai sapane wong iku la syaikha ora ana guru iku maujud lahu kedue siman fa syaikhuhu man utai gurune man iku syaitan. Barang siapa ya ora duwe guru, gurune wong itu ya setan. Amal iki wis semene insyaallah nabi ini angel. Orang harus diamal, tapi ini angel. Nah, lah sampai wong sing gampang ijazah ngamal ke sebuah ataupun dinamika sebuah perkara yang konteksnya litolabit taksir al-ajib ya. Ingin mendapatkan sesuatu keistimewaan yang luar biasa, harus mendapatkan bimbingan dari orang yang menemukan. Dulu penemunya sholawat nariyah itu siapa, kemudian diwariskan, dijajakan ke siapa, nyampein gitu jelas. Walaupun sebenarnya mah ya ada juga amalia-amalia itu harus dinyatakan kayak modelnya sholawat nariyah itu merupakan sholawat yang sudah diijazahkan secara aman. Ada sosok ulama yang mengijazahkan secara umum. Intinya ya ada sholawat itu kalau ingin mendapatkan keutamaan ya harus cari dulu. Waqala ad-Daqqaq, mendika sampai Imam Ali ad-Daqqaq, ulama tasawuf. Ada yang dekat risalah Qusyair yang luak kayak gitu. Imam Ali ad-Daqqaq ini sholat ning omah kumahe kobongan dewek loro. Sholat Allahu Akbar. Mae kobong. Begitu sholat tak omah. Waduh wis salam mae iki teh. Model Nabi Ibrahim alaihissalam. Ali ad-Daqqaq. Ya, saking khusyuk. Wong iku lamun khusyuk nikmat tenggelam dalam kenikmatan berangkulan dengan Gusti Allah, tidak ada yang mampu mengganggu. Terus udah dirasakan. Wong sampai lagi catur bayaran Nabi lewat uru-uru. Saking khusyuknya kalau catur, ya. Wong lamun Nabi khusyuk begitu. Kadang-kadang mau catur itu lamu kuake balik-balik ke situ madin bentol, orang kerasa lagi catur, copotin lamuk gitu, saking seriusnya catur. Begitu ukurannya seperti ukuran lebih tingginya adalah perempuan pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam, tangan diiris, saking nikmat melihat gagah Nabi Yusuf orang berhasil. Lare lahiriah itu tidak apa-apa, tidak seberapa ketika berbanding dengan nikmatnya batin.
lahiriah itu kecil. Sampai itu ali ada kok orang bahasa. Asyajarah utawi witan. Allati tambutu kang cukul apa si allati binafsiha kelawan dheweke wit-witan ikula tusmiru ora ngetokaken kuwah apa si allati. Wa ida asmarot lan dalam waktu ngetokaken kuwah apa si allati fa inna samaraha maka setune kuwah si allati iku bi ghairi ladatin kelawan ora enak. Logika yang sangat logis. Jadi ada kok tanaman itu kalau tidak ditanam cukul dewek ya lah orang bakal nguwoh umpama nguwoh kuwohe ale ora diurus je cukul dewek tapi lamun wit-witan itu oleh nandur dinian weruh cara ngurusane mupukane segala macam itu bakal nguwoh kuwohe enak. Kita amalan ngamal dewek ora cara-carane sepremen ya bonana keistimewaan betul. Lamun umpamane ngetokaken istilah ora pati hebat. Tapi lamun oleh sing guru, oleh ijazahan, oleh petunjuk nisbate kaya wit-witan sing ditandur, diatur akhir nanti berbuah luar biasa. Itu luar biasa, logika yang sangat logis. Tanaman kalau tumbuh sendiri tidak akan berbuah, kalaupun berbuah buahnya tidak akan enak, tidak akan bagus. Wa qata'a al-Imam Asy-Syatibi lan wis mastekaken sapa al-Imam Asy-Syatibi wa Sanusi lan yang Sanusi bi husuli sawabiha lawan hasil ganjaran yang sholawat bil musolli kedhe wong kang maca sholawat. Walau qasada riya alang selentah neje sapa si al musolli kang riya ing riya dipade karo pendapati Syekh Dahlan. Jadi sekabeh amal itu rusak karena riya kecuali sholawat. Nah, sholawat mas senajan riya itu berpapur kecuali sholawat. Walakin hakka qan alamah al-amir lan tapi wis mastekaken sapa al-alama tu kang banget alimi al-amiru kang dadi amir annalaha ing satune iku kahaken duwe sholawat jihatain anu rong arah pamin jihatil qadril wasil mangke iku saking arah ukuran al-wasil kang tumeka lan maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bahada nangkut ikilah jihati al-qadar al-wasil iku la syakka ora anu mang itu maujud fi wusulihi ing dalam tumakane si qadar fi wusulihi ing dalam tumakane si qadar wa min jihatil qadaril wasil lan saking arah ukuran al wasil kang tumeka lil musalli marang wong kang sholawat fabi fa kabaqiyatul akmali mangke kaya sekarane pira-pira amal la sawaba ora ana ganjaran itu maujud illa bil ikhlasi ayo kelawan ikhlas. Oh ala salah paham. Jadi iki awas jadi salah paham. Seluruh sholawat itu sampai pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pahala sholawat itu akan tetap nyampe pada orang yang bersolawat senajan dia. Itu satu tadi ya. Tetapi oleh sebagian al-alama al-amir seorang ulama yang sangat alim sudah mentahqiq. Maka itu adalah harus memberikan pendapat yang paten bahwa itu ada dua konteks. Dua konteks itu begini, bahwa sholawat itu senajan riya itu nyambung itu premen. Begini, sholawat itu dalam perspektif kaitan yang datang ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senajan riya tetap nyampe. Tapi dalam konteks kekitanya yang membaca sholawat, lamun riya boleh saja. Kita baca sholawat riya, senajan riya nih Kanjeng Nabi menyampe. Tapi kita nih oleh ganjaran tetap kudu ikhlas namun oleh ganjaran. Tapi pendapat pertama wis mutlak walau qasada riya senajan riya oleh Imam Syatibi ya. Imam Syatibi walau qasada riya.
Li umumi talabil ikhlas fi kulli ibadatin, alasannya karena umumnya ngupdate apli ikhlas fi kulli ibadatin dalam saben-saben ibadah, wa dam yudhihi lan den cacati lawan si ikhlas fil kulli dalam sakabehane aidon halih halih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Surat al-ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana khata'ana kullaha wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin. Allahumma zidna ilman warzuqna rahman wa zidna afiyan warzuqna shifaan min kulli da. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sabtu mana mau dijauh anu nih apalagi mafahimi ada hatam. Assalamualaikum.